Kalau orang bisa berpikir lebih luas, kalau orang bisa menerima perbedaan, dia akan melihat konteks bukan bedanya, apa yang sama dengan aku gitu. Kayak pacaran lah, Mas. Iya. Mau pacarnya suka apa, kita pura-pura. Kan yang dicari, kamu suka apa? Pecel lele gitu. Nggak suka juga pura-pura. Sama aku juga. Kan itu tuh yang dicari. Persamaannya gitu. Karena persamaan itu yang membuat connectivity gitu. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa semakin kita sulit menerima perbedaan, semakin sempit hidupnya sih, Mas. Gitu intinya. Karena nanti kita akan ngelihat bahwa ya semua juga berbeda pada akhirnya gitu. Dalam konteks ya, sesama agama aja kan pemahamannya nggak sama dong, gitu. Dan mungkin dengan pemikiran-pemikiran yang baru, boleh jadi itu lagi memperluas sesuatu yang kita belum tahu sih, Mas. Tapi ketika kita ngomong soal rezeki, Kang Abu, ini ada kaitannya sama level emosi, vibrasinya seseorang apa enggak gitu. Karena Kang Abu kan dalam konteks ini gitu selalu mengajarkan tentang pentingnya compassion, pentingnya bersyukur, dan pentingnya pengampunan gitu ya. Nah, ketika kemudian seseorang konsisten untuk melakukan ketiga hal ini gitu, ini ada pengaruhnya terhadap rezekinya dia dalam konteks finansial maupun yang lainnya gitu ya, opportunity lainnya apa enggak gitu. Dan konkretnya menerjemahkan ketiga hal ini dalam bahasa perbuatan tuh gimana, kan? Karena gini, Mas, ketika kita bertumbuh dan pertumbuhan ini bukan buat diri sendiri, karena kan, let's say gini, Mas, kalau orang udah selesai dengan dirinya, dia pasti mau keluar gitu. Pilihannya cuma ada di situ gitu. Makanya kalau udah terpenuhi semuanya, banyak waktu luang, banyak energi yang nganggur kan. Pilihannya mau ngebantu orang, atau kita mau cuman menyia-nyiakan dalam hiburan-hiburan yang nggak jelas gitu misalnya, Mas. Gitu poinnya. Nah, fulfillment yang paling bisa dirasakan, kalau pakai bahasanya tuh konten tuh gini, aku merasa utuh dan penuh sebagai manusia justru ketika apa yang aku lakukan bisa banyak bermanfaat gitu. Makanya kan, ya sorry ya, Quran tuh nggak nyuruh jadi orang sukses, Mas, tapi nyuruh jadi orang takwa gitu. Artinya apa? Kesuksesan yang bisa dialirkan untuk kehidupan barengan gitu. Untuk melakukan yang namanya kemaslahatan gitu kira-kira. Swarm, apa kolektif gitu kira-kira. Nah, jadi kembali gitu. Kalau kita bicara kesuksesan pasti punya level masing-masing gitu ya, dan ukurannya kan bukan hanya uang lah gitu kira-kira. Pun uang ya sekarang kan mau nggak mau ya penting banget juga sih gitu, karena kan nggak ada uang juga nggak bisa hidup gitu. Nah, maksud saya adalah jangan menegasikan bahwa aku tidak mencintai dunia dan nggak benci sama uang, padahal kita butuh gitu loh, Mas. Yang akhirnya kita nggak punya good relationship sama uang gitu, karena di satu sisi uang tuh duniawi banget lah. Ya emang uang untuk di dunia gitu ya, bukan untuk habis mati ya gitu kira-kira. Dalam konteks dimana kalau kita punya satu mindset hukum-hukum perputaran lah, tabur tuai lah, compassion lah, maka ketika kita dialirkan terus, dan dalam perspektif saya adalah kenikmatan itu ketika ada kebermanfaatan dari apa yang dilakukan gitu. Itu sih, Mas. Oke. Itu poin pentingnya. Kalau ini kan tadi udah spiritualitas, sudah rezeki juga udah gitu ya. Aku lupa mau tanya tentang, aku kemarin ngobrol kan sama Coki, ada statement menarik dari Coki. Keyakinan itu sebenarnya tidak membutuhkan tumbal gitu. Nah, ini masyarakat ketika kemudian beda keyakinan gitu, terus ngejelek-jelekin sampai kemudian mengancam keselamatan nyawa orang yang ngomong gitu. Kita tahu Kumaila Hakimah, wah sekarang lagi hujat sana sini dan seterusnya gitu. Nah, ini dalam pendapat pribadinya Kang Abu gitu, melihat sosok Kumaila dan pendapatnya Coki tadi itu gimana? Ya gini, Mas, sorry ya, urusannya ke IQ sih. Ya maaf ya, mau nggak mau sih, Mas. Karena IQ itu bukan ngomong bodoh loh ya, tetapi tidak mampu melihat abstrak gitu, Mas. Nggak bisa membayangkan gitu. Gak bisa melihat sudut pandang yang berbeda gitu. Sehingga ketika kesempitan literasi, kesempitan berpikir, kesempitan mengabstrak sesuatu, itu akan menjadi seperti homogen gitu. Kebenarannya kayak ini yang paling benar gitu intinya. Nah, sementara mau nggak mau, suka nggak suka, kita lingkungannya ada di IQ segitu gitu misalnya. Dimana pembaharu ini datang, Mas sorry ya, kalau ya let's say
pemikir-pemikir Islam itu hadir sekarang, dibenci juga kok. Oh gitu ya. Karena pemikirannya beda pasti gitu. Beda IQ juga levelnya. Ya beda juga, pasti gitu intinya. Iya. Loh, Iya, kayak iya. Siti Jenar kan ngomong nggak pada waktunya aja sih gitu. Bener ya. Intinya gitu. Nah, jadi memang kalau dalam hidup dengan paradoks ini yang ya mau nggak mau, suka nggak suka, semuanya pasti ada konsekuensi bertumbuh. Di mana, let's say, semua orang mainstream ngomongin hitam, semua ini ngomongin putih sendiri. Pasti beda gitu. Dan banyak orang yang tidak sadar bahwa berbeda itu belum tentu salah gitu, Mas. Mereka yang protes itu kan taunya warna misalnya hanya hitam aja atau putih Betul, aja hidupnya gitu tuh ya. cuma hitam putih gitu, benar salah gitu. Dia nggak bisa melihat abstraksi keindahan warna yang lain, padahal keindahan pelangi itu datang dari berbeda warna gitu. Tetapi karena keyakinan itu, Mas, dan tidak terlatihnya dalam konteks yang namanya terbuka pikiran, menghormati pendapat, akhirnya menjadi sebuah subculture gitu. Oke. Yang akhirnya ya culture-culture sekarang dengan ya pokoknya yang benar tuh ini yang menjadi mayoritas. Ingat loh, Mas, kebenaran tidak ditentukan seberapa banyak orang mengatakan itu benar. Iya. Gitu. Dan normal itu bukan berarti kebanyakan, bukan. Gitu. Dalam artian kebenaran itu bukan ngelihat yang banyak tuh gini, belum tentu. Bahkan sorry to say, kebohongan yang diulang-ulang diulang-ulang Iya. bisa kayak bener loh, Mas. Benar. Gitu intinya. Nah, munculnya Kumaila lah, Coki lah, siapa, apa semua dan lain-lain. Itu kan kalau dalam perspektif hasanah berpikir, ya sekarang pertanyaannya gini, Mas. Kalau emang nggak cocok, ya udah. Ini ada loh, udah nggak cocok, ngejelek-jelekin, nonton terus, komen terus, ngejelek-jelekin lagi, tapi dia stay untuk nonton gitu, kan aneh ya? Kalau itu masih mending. Ah. Kalau ini dijadikan jalan untuk cari rezeki, Ah. reaction setiap hari. Reaksi gitu ya. setiap hari. Dipotong videonya, disandingkan dengan pembahasan siapa gitu. Jadi nanti dibikin bahwa menurut siapa ini adalah dipotong. Dan sorry tuh saya, Mas, kebanyakan nggak nonton utuh. Dia ngambil satu capture. Betul. Ya gimana sih Mas Hendra nonton film, cuman ngelihat satu scene terus Anda ngomong ini film nggak rame, kan aneh gitu. Nah ya balik lagi sih, dengan adanya ini juga kan untuk membuat kita jadi belajar bahwa reaction tuh seperti apa sih gitu. Nah kalau orang bisa berpikir lebih luas, kalau orang bisa menerima perbedaan, dia akan melihat konteks bukan bedanya, apa yang sama dengan aku gitu. Kayak pacaran lah, Mas. Iya. Mau pacarnya suka apa, kita pura-pura. Kan yang dicari, kamu suka apa? Pecel lele gitu. Nggak suka juga pura-pura. Sama aku juga. Kan itu tuh yang Iya, dicari. iya. Persamaannya gitu. Karena persamaan itu yang membuat connectivity gitu. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa semakin kita sulit menerima perbedaan, semakin sempit hidupnya sih, Mas. Gitu intinya. Karena nanti kita akan ngelihat bahwa ya semuanya juga berbeda pada akhirnya gitu. Dalam konteks ya, sesama agama aja kan pemahamannya nggak sama dong, gitu. Dan mungkin dengan pemikiran-pemikiran yang baru, boleh jadi itu lagi memperluas sesuatu yang kita belum tahu sih, Mas. Gitu. Ya, sorry ya, ya hidup ini nggak sempit pemikiran dan pengetahuan kita sih, gitu. Iya. Itu sih, Mas. Oke. Ini soal IQ ya, lagi Udah, soal gitu, IQ itu ya. aja sih, paling simpel. Kemampuan mengabstrak gitu, melihat perumpamaan, melihat pemaknaan gitu, dan berpikir panjang itu kan urusannya ke situ gitu. Meskipun IQ bukan segalanya, tapi kalau IQ-nya susah, ya gitulah pokoknya. Kalau katanya guru kita, Cak Nun nih soal kesempitan berpikir sih. Betul, Kesempitan berpikir. betul. Sumbu yang pendek. Sumbu pendek. Kemudian ini Kang Abu, aku masih bertanya-tanya juga ya tentang apa? Kan ada ayat ya, aku tuh sesuai prasangka hambaku, gitu ya. Nah, memaknai ayat ini secara substansial kalau menurut pandangan Kang Abu, itu apakah kemudian kan ada yang nariknya ke manifestasi nih, manifestasi pengen apa, berprasangka gitu kan. Ada juga yang memaknainya itu ya kita, aku yang Tuhan tuh sesuai prasangkamu, konsep Tuhan tuh sesuka konsepmu. Nah, itu tuh gimana yang bener? Ya, gini Mas. Kalau saya sih ngelihatnya tentang persangkaan itu adalah bagaimana memaknai, Mas. Contoh. Segala sesuatu yang udah lewat pasti akan jadi memori. Oke. Pertanyaannya, kita bisa merubah masa lalu nggak? Faktanya nggak. Enggak. Tapi maknanya bisa kita rubah. Gitu. Sehingga realitas hidup kita masing-masing tergantung aku menyimpan makna terhadap sesuatu ini.
faktanya gelas, Mas Hendra memaknai sesuatu, saya memaknai sesuatu, gelas yang sama bisa punya beda makna gitu, Mas. Nah, artinya apa? Kalau kita ngelihat dari sudut pandang hidup itu susah mulu, ujian mulu, azab mulu, rugi mulu, sial mulu, itu kan menjadi sebuah kebiasaan kita untuk memaknai sesuatu tuh dalam konteks yang sempit gitu loh, Mas. Makanya kalau kita belajar untuk unik sih, Mas. Hidup itu tentang bagaimana belajar memaknai dan melepaskan makna. Belajar lagi memaknai dan melepaskan makna gitu. Karena ketika kita menggunakan makna yang lama dan nggak bisa ngelepasin yang tadi saya cerita di awal, kita akan punya state dari, let's say, frekuensi di situ-situ terus gitu. Orang yang kehilangan siapapun di masa lalunya tetap sedih 10 tahun yang akan datang di hari ini. Let's say 10 tahun yang lalu pasangannya meninggal dan tetap sedih sekarang karena dia tidak berhasil melepaskan makna lama gitu. Tanpa sadar, konteks dengan tidak melepaskan makna lama, dia nggak bertumbuh gitu loh, Mas. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa Allah sesuai dengan persangkaan, katakanlah, kalau kamu melihat ada opportunity dalam setiap apapun, maka itu akan menjadi peluang untuk kamu bertumbuh. Maka setiap event yang datang ke kita memberikan pelajaran, menumbuhkan, atau membuat luka gitu. Nah, kita mau memaknai yang mana, Mas? Kalau kita melihat segala sesuatu hanya untuk terluka terus, tapi lupa bahwa di dalam luka ada pertumbuhan, dan kita tidak move on ke pertumbuhannya, ya kita akan terus terluka gitu. Makanya ya di Rich Dad Poor Dad yang pernah kita bahas, bahwa kenapa orang miskin tetap miskin, karena mindset miskinnya nggak berubah gitu loh, Mas. Iya. Yang miskin tuh di sini gitu. Otak tuh yang paling Nih, di sini nih gitu. Itu. Iya. Makanya kalau ininya nggak pernah berubah, ya nggak bisa gitu. Dalam proses pertumbuhan kita sebagai manusia, Kang Abu, pasti kan banyak sekali kemudian masalah-masalah yang mengiringi perjalanan hidup gitu ya. Nah, konten-konten kita ini kan tentang consciousness, tentang kesadaran gitu, tentang ma'rifatullah gitu. Apakah ma'rifatullah, kesadaran itu solusi bagi semua masalah di kehidupan ini? Pertanyaan masalah tuh apa sih? Kalau saya nanya ya, sesuai. semua pertanyaan kalau saya tanya di forum-forum, begitu saya tanya, ada masalah dalam hidup, itu spontan ngomong banyak. Masalah itu cuma satu kan? Apa yang aku inginkan, nggak kejadian, udah gitu aja. Nggak sesuai ekspektasi ya? Udah selesai. Dan apa yang kejadian, tidak sesuai dengan keinginanku. Iya. Jadi problem itu urusannya di ekspektasi dan di keinginan. Maka kalau aku menyadari keinginanku, masalah nggak akan ada. Jadi kalau tadi Mas Hendra ngomong ma'rifatullah atau kesadaran atau consciousness atau self-awareness, apapun itu namanya, sesaat aku memiliki kesadaran terhadap keinginanku, maka masalah akan menjadi suatu loncatan untuk kita naik ke level berikutnya gitu. Masalah bukan menjadi suatu kepiluan, bukan menjadi suatu kerugian, tapi menjadi jembatan untuk naik ke level berikutnya. Karena tanpa masalah kita nggak maju loh, Mas. Iya benar. Nggak ada masalah, Mas Hendra nggak mungkin di level ini sekarang gitu. Seorang nelayan tangguh itu karena dia nggak berada di laut yang tenang kan? Bener. Kalau di laut yang tenang terus, gimana dia mau menghadapi badai gitu misalnya. Makanya. Dan yang menarik, Mas, tidak ada pembelajaran terbaik dalam hidup di dalam yang namanya kesenangan dan kebahagiaan tuh nggak ada. Terbukti apa coba? Nggak ada begitu berhasil, kita ambil hikmah dari keberhasilan. Nggak ada, Mas. Yang ada, kita ambil hikmah dari kegagalan. Oke. Berarti apa? Orang yang sering-sering di level berhasil dan bahagia terus, nggak bertumbuh juga dong. Makanya selalu ada mengalami kedinamisan gitu. Nah, hidup ini kan urusannya cokro manggilingan gitu. Berputar terus gitu, berputar lagi. Yang paling terpenting ketika di atas diterima, ketika di bawah diterima gitu. Kan kata kuncinya tetap ujungnya adalah penerimaan gitu, Mas. Nah, jadi balik ke tadi gitu ya, kalau kita ngomongin tentang masalah gitu, apakah kesadaran itu sangat bermanfaat? Sangat. Karena sesaat kita menggunakan kesadaran, kita bisa melihat masalah itu gitu. Kita tidak terjebak dalam masalah. Karena kalau kita lagi bareng sama masalah gini, Mas, tapi begitu kesadaran kita ngelihat nih, kita ke background gitu. Nah, inilah kesadaran gitu. Oke. Itu sih. Kang, ini pertanyaan agak serius dan jawabannya harus serius juga gitu ya. Ya, emang dari tadi main-main sih jawabannya.